ta'lim, dan mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan amal soleh kita yang insya Allah akan memperberat timbangan kita nanti di hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu ketika harta dan keturunan kita sudah tidak bermanfaat lagi, amal saleh yang sempat kita kerjakan di dunia inilah yang insya Allah yang akan bermanfaat. Hadirin yang sangat bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata-mata, untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah di dalam segala pengabdian kita kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa misi yang sama, yaitu mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah dalam segala pengabdian. Yang berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain adalah syariatnya. Tapi inti ajaran yang dibawa semuanya sama, yang berpusat pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap nabi yang diutus dan menyeru umatnya, kaumnya, untuk mengesahkan Allah dalam pengabdiannya, dalam peribadatannya, lalu kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perjalanan manusia setelah meninggal nabinya, diutus kembali nabi yang lain. Nabi Adam misalnya mengajarkan kepada anak keturunannya untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Dan setelah Adam meninggal dunia, lalu kemudian terjadi pergantian generasi dari keturunannya sampai sekitar 500 tahun berlangsung. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana an-nasu baina Adam wa Nuh kulluhum ala tauhid. Orang-orang yang hidup di masa interval antara Nabi Adam dan Nabi Nuh semuanya mentauhidkan Allah, semuanya mengesahkan Allah, semuanya beribadah hanya kepada Allah. Lalu terjadilah sedikit penyimpangan. Penyimpangan itu sebenarnya bermula tidak banyak. Bermula hanya pada pengkultusan orang-orang saleh. Mengagumi dan mengkultuskan orang-orang yang saleh. Sampai kemudian mereka membuat patungnya untuk dikenang
supaya ya mereka lebih bersemangat untuk berdakwah, untuk beribadah pada Allah ketika mereka melihat patung orang saleh tersebut. Tapi berganti lagi generasi setelahnya, terjadi lagi perubahan, bukan ya sekedar termotivasi ketika melihat patung orang saleh, bahkan sudah sampai pada tingkat ya mereka meminta kepadanya. Begitulah proses terjadinya kesyirikan yang ada dalam hidup ini. Tapi asal utama kesyirikan, asal utama dalam hidup ini adalah tauhid, mengesahkan Allah. Maka ini juga kekeliruan orang yang belajar sejarah, yang mengatakan bahwa asal usul keyakinan manusia ini bermula dari faham animisme, yang meyakini banyak Tuhan, lalu kemudian berkembang sampai berujung pada politeisme. Ini ada kesalahan, bahwa asal sebenarnya manusia di dunia ini adalah ya, ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam. Setelah lewat sekitar 500 tahun, baru kemudian terjadi penyimpangan dalam bentuk kesyirikan. Yang tadi dimulai ya hanya dengan motivasi ya melihat patung orang yang saleh dengan harapan mereka juga bisa lebih bersemangat pada Allah, lalu kemudian berkembang seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya kemudian sampai pada mereka menyembah ya patung dan meminta kepada patung. Jadi sebenarnya yang ada pada dasarnya dalam hidup manusia sejak Nabi Adam itu adalah tauhid. Setelah puncaknya mereka melakukan kesyirikan, meminta kepada patung, ya, mengkultuskan patung, lalu kemudian Allah mengutus kembali nabinya yang lain, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Untuk apa Nabi Nuh diutus? Untuk mengembalikan lagi umat manusia yang sudah menyimpang di dalam keyakinannya. Mereka sudah melakukan kesyirikan, datang Nabi Nuh membawa misi yang sama yang dibawa oleh Adam alaihissalam, mengajak manusia untuk kembali mengesahkan dan mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Beribadah hanya kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah sampai hampir 1000 tahun. 950 tahun. Alfu sanatin illa khamsina ama. Berdakwah dan mengajak kaumnya untuk kembali mengesahkan Allah. Dan alhamdulillah kembali umat pada saat itu, walaupun masih banyak yang tidak kembali kepada ya dakwah, seruan dan ajakan Nabi Nuh. Lalu kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan waktu, pergantian satu generasi dengan generasi berikutnya, lalu kemudian pada akhirnya juga terjadi penyimpangan. Sampai diutus lagi nabi yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengajak lagi manusia kembali kepada tauhid. Diutus lagi ya, misalnya Nabi Ibrahim. Meninggal Nabi Ibrahim, lalu kemudian terjadi lagi penyimpangan. Diutus lagi nabi yang lain. Ya, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian setelah Nabi Isa meninggal dunia, ya, dalam versi mereka ya, meninggal dunia karena mereka dibunuh. Tapi sebenarnya Nabi Isa tidak meninggal. Ya, kalau dalam konsep Islam, konsep Al-Quran, ya Nabi Isa bal rafa'ahu ilaihi. Bahkan beliau diangkat ke atas langit. Siapa yang dibunuh oleh Yahudi pada waktu itu? Ya. Satu di antara muridnya Nabi Isa yang syubbihalahu, diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah yang mereka bunuh. Lalu kemudian mereka salib. Dan mereka yakini sampai sekarang bahwa yang terbunuh dan tersalib itu adalah Nabi Isa. Lalu kemudian mereka mengeluarkan satu ya,
keyakinan bahwa Nabi Isa datang untuk dibunuh dan disalib dalam rangka menghapuskan dosa warisan. Makanya ya, menurut versi orang-orang Kristen bahwa setiap orang membawa dosa waris. Dosa waris dari mana? Dosa waris dari Adam. Adam melakukan kesalahan. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, jangan makan buahnya. Karena kamu akan menjadi zalim. Lalu fawaswasa lahumus syaitan. Datang setan yang menggoda Adam, menggoda istrinya, lalu kemudian makan buah tersebut. Lalu diturunkan dari surga masuk ke bumi ini. Dosa yang dilakukan oleh Adam tadi itulah yang dikatakan dosa waris. Jadi setiap manusia masuk ke dunia ini sudah membawa dosa. Itu dalam versi orang Kristen. Dan dosa itu tidak diampuni kecuali kalau kita mengakui bahwa Nabi Isa datang untuk dibunuh dan disalib. Kalau kita yakini itu, maka dosa itu akan terhapus. Ini kan secara logika sangat tidak bisa diterima oleh akal. Masa kita ini, kalau begitu Allah itu zalim kepada manusia. Sementara Allah mengatakan innallaha la yazlimu ahada. Allah itu tidak menzalimi seseorang. Masa manusia yang lahir ke bumi ini belum melakukan kesalahan, belum melakukan perbuatan dosa, tiba-tiba sudah dapat dosa. Bagaimana bisa diterima itu? Lainnya makan, lain yang kenyang. Kan tidak bisa diterima oleh akal. Masa Nabi Adam yang melakukan dosa, lalu kemudian kita yang dapat dosanya. Nabi Adam yang makan, kita yang kenyang. Itu kan tidak mungkin. Nabi Adam melakukan dosa, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi. Allah mengampuni dosa, sudah selesai itu. Dia melakukan pelanggaran, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Maka tidak ada dosa warisan. Orang lain yang melakukan kesalahan, kita yang dapat dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satupun orang memikul dosa orang lain. Masing-masing kita bawa dosa kita. Jadi Nabi Isa itu dia tidak terbunuh, dia diangkat oleh Allah, bal rafa'ahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit dan dia hidup di atas langit sekarang. Terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kekuasaan Allah. Dan nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun dari langit ketika Dajjal sudah keluar. Jadi kalau Dajjal sudah keluar melakukan kerusakan, awalnya dia mengaku sebagai wali Allah, lalu kemudian berkembang dia mengaku sebagai nabi, dan kemudian terakhir dia mengaku sebagai Tuhan. Dan tidak ada satu fitnah, satu ujian keimanan yang paling berat selama dunia ini diciptakan selain dengan dari kedatangan Dajjal. Maka semua nabi mulai dari Nabi Adam mewaspadai dan mewanti-wanti umatnya dari kemunculan Dajjal ini. Tapi Dajjal dia keluar pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang masalah Dajjal ini. Bahkan termasuk juga apa yang kita harus lakukan ketika misalnya Dajjal keluar supaya kita bisa selamat dari fitnahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Dajjal itu masuk
Dia mau masuk ke kota Madinah, tapi tidak bisa masuk ke kota Madinah karena kota Madinah itu dikelilingi dan dijaga oleh malaikat, sehingga dia tidak bisa masuk. Dia hanya bisa berdiri di belakang gunung Uhud. Tapi ketika Dajjal masuk di sana, berdiri di belakang gunung Uhud, hampir semua wanita-wanita yang ada di kota Madinah, karena begitu besarnya fitnahnya, mereka mau keluar menemui Dajjal. Sampai disebutkan dalam riwayat, ya, wanita-wanita itu, istri-istri dan putri-putri itu diikat oleh suami-suami mereka dan saudara mereka agar mereka tidak bisa keluar. Karena kapan dia keluar ketemu dengan Dajjal, bisa terfitnah dan mengatakan inilah Tuhan. Begitu berbahayanya, hadirin yang sangat bahagia. Ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu. Dan ketika itulah Allah menurunkan Nabi Isa dari langit, dan Dajjal itu mati di tangan Nabi Isa, meninggal di tangan Nabi Isa. Nah, karena hadirin yang sangat bahagia, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, lalu kemudian terjadi lagi pergantian generasi. Beliau mengajak umatnya, kaumnya untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tapi setelah itu, ya, terjadi pergantian generasi, fatala alaihimul amadu fakhasat qulubuhum. Ya, berlalu masa dan waktu yang panjang, hati mereka menjadi keras. Begitulah. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ya, disebutkan juga oleh sejarawan kita juga sekitar 500 tahun interval antara Nabi Isa, ya, diangkat ke atas langit dan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Bahkan umatnya sendiri mengatakan bahwasanya, ya, Nabi Isa adalah putra Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalisun salasa. Laqad kafara alladzina qalu innal masiha ibnullah. Bayangkan sampai ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, putra Allah. Maka Allah mengutus Nabi yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW. Dan interval kita antar kita dengan Rasulullah SAW sudah hampir 1.500 tahun, 3 kali lipat dari interval antara Rasulullah dengan Nabi Isa. Tapi tidak ada Nabi yang diutus, tidak ada Rasul yang diutus, karena Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Dan alhamdulillah dengan dakwah dan perjuangan Rasulullah yang begitu gigih, hanya sekitar 23 tahun saja beliau berdakwah dan berjuang, mampu mengembalikan lagi masyarakat Arab dan sekitarnya untuk kembali lagi kepada tauhid dan kepada, ya, ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazirah Arabia dulu itu adalah jazirah yang dipenuhi dengan berbagai macam kesyirikan. Di Jazirah Arabia ada orang Yahudi yang tinggal, yang juga sudah menyimpang, ya, akidahnya. Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Waqalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan, iya, Nabi Isa adalah putra Allah. Orang Yahudi ada yang tinggal di Jazirah Arabia. Orang Nasrani juga ada yang tinggal di Jazirah Arabia. Orang Majusi penyembah api dari, ya, Iran, ya, dari Persia juga, ya, berkuasa, ada yang tinggal di Jazirah Arabia. Lalu kemudian internal, ya, agama orang, ya, Jazirah Arabia juga banyak yang sudah melakukan kesyirikan, animisme dan, ya, penyembah patung. Walaupun asalnya Jazirah Arabia, lebih khusus kota Mekkah yang pertama kali dibangun dan dihuni oleh Ibrahim, Ismail dan ibunya. Tapi setelah terjadi, ya, pergantian generasi, muncul pula kesyirikan. Bahkan patung di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, diutus sebagai nabi. Ya, ada 300, kurang lebih 360 patung sekitar Ka'bah yang disembah, ya, oleh orang-orang Quraisy. Datanglah Nabi SAW
mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, kepada akidah yang lurus, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah di dunia ini kecuali Allah. Dan alhamdulillah sukses dan berhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sukses melahirkan generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Generasi sahabat. Sahabat inilah yang melanjutkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah selesai sahabat, tabi'in yang melanjutkan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tabi'in, generasi yang setelahnya. Dan inilah kelebihan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, karena tugas untuk menyampaikan tauhid ini dibebankan juga pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita memikul tugas yang sangat mulia, tugasnya para nabi, tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak boleh berdiam diri. Kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan amanah untuk menyampaikan risalatut tauhid kepada umat. Apalagi memang dalam proses perjalanan dan pergantian generasi itu terjadi pasang surut dari kebangkitan Islam ini. Bahkan sampai sekarang kalau kita temukan luar biasa banyak kesyirikan. Kembali lagi banyak kesyirikan muncul. Kenapa bisa demikian hadirin yang sangat bahagia? Karena kita umatnya pertama tidak mempelajari warisan yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Kita tidak pelajari itu. Sehingga kemudian kita tidak bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Ucapan kita mengatakan la ilaha illallah, tapi faktanya kita mengambil ilah selain Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak pelajari apa makna la ilaha illallah dengan benar dan apa konsekuensi seorang yang mengatakan la ilaha illallah itu. Ini yang masalahnya. Yang kedua, bahwa kita di samping kita sudah tidak pahami warisan yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita, kita tidak mengambil lagi peran yang diperankan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang lain tentang risalah tersebut. Itulah yang menyebabkan kenapa muncul kembali kesyirikan dari zaman ke zaman dan dari waktu ke waktu. Apalagi ditambah dengan banyak syubhat yang muncul dari pemikiran-pemikiran manusia yang tidak dilandasi oleh warisan yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, kata Rasulullah, maka dia akan menemukan, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat pertikaian yang begitu kompleks. Tapi apa wasiat Nabi? Jelas. Nabi menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada umatnya, tapi Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan solusi. Apa solusinya? Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian komitmen dan berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid,
gigit sunnahku itu dan sunnah khulafaur rasyidin itu dengan gigi geraham kalian. Jadi sebenarnya sudah ada solusi yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang kondisi dan fakta yang akan menimpa pada umatnya. Dalam hadis yang lain juga yang sahih disebutkan, iftaraqatil yahudu wan nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Coba. Kata Rasulullah, Yahudi dan Nasrani itu telah pecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-umma, dan umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Yang sangat memprihatinkan karena Nabi SAW mengatakan kulluha finnar illa wahida. Semuanya yang 73 golongan itu masuk neraka kecuali satu. Artinya apa? Lebih banyak golongan, lebih banyak kelompok yang diancam oleh Rasulullah SAW di binar daripada yang selamat. Daripada yang selamat. Dan kita rasakan setelah Nabi SAW meninggal dunia, lalu kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Mereka masih murni mengamalkan ajaran Islam. Masuk masa pemerintahan Utsman bin Affan, di akhir pemerintahan Utsman bin Affan mulai muncul pemikiran yang menyimpang. Di situ, makanya karena memang dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian akan diserang dikepung oleh fitnah, ujian fitnah, ketika pintu itu sudah terbuka. Ditanya Rasulullah SAW, apakah pintunya terbuka secara alami atau dia dirobohkan? Kata Rasulullah, pintunya itu dirobohkan. Apa yang dia maksud Nabi SAW pintunya fitnah? Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, semasa Umar bin Khattab masih hidup, itu tidak ada yang macam-macam. Tidak ada yang macam-macam. Maka ada seorang yang pernah datang pada Umar bin Khattab, bertanya dan sedikit agak ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Umar langsung ambil pelepah kurma, hantam kepalanya, bocor. Selesai. Umar luar biasa, dia menjadi pintu datangnya fitnah pada umatnya Rasulullah SAW. Lalu ditanya Rasulullah SAW, apakah pintu itu dia terbuka sendirian? Artinya dia meninggal secara alami, atau dia dibunuh, dia dipaksa, dibongkar, dirobohkan? Kata Rasulullah SAW, pintunya itu dirobohkan. Dan ini juga subhanallah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang prediksi kematian Umar bin Khattab, bahwa dia tidak mati secara alami, dia akan mati dibunuh. Subhanallah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dibimbing oleh. Makanya semua yang disampaikan oleh Nabi SAW pasti terjadi. Pasti terjadi. Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW pasti terjadi. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Umar bin Khattab, bersama dengan Utsman bin Affan. Mereka berempat naik di atas Gunung Uhud. Naik di atas Gunung Uhud. Ketika mereka berempat sudah sampai di atas puncak Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu bergoyang. Nabi SAW menghentakkan kakinya sambil mengatakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna ala dhahrika Rasulullah was-siddiq wa syahidain." Nabi menghentakkan kakinya dan mengatakan kepada Uhud, Gunung Uhud, "Wahai Uhud, tenanglah wahai Uhud, karena di atas punggungmu sekarang ada Rasulullah, ada As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan ada syahidain, dua orang yang syahid." Siapa?
Umar dan Utsman. Jadi Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu sudah tahu jauh sebelum meninggal dunia, dia sudah tahu bahwa dia akan terbunuh akhir hidupnya. Dia sudah tahu. Dan informasi dari Nabi SAW. Pertama dalam hadis tadi bahwa pintunya dia akan dirobohkan, itu kinayah, kiasan. Tapi ini dalam hadis ini jelas sekali bahwa Umar bin Khattab bersama dengan Utsman akan menjadi syahid. Dua-duanya menjadi syahid. Abu Bakar meninggal karena sakit. Umar meninggal sementara memimpin salat. Memimpin salat subuh, langsung ditikam oleh seorang majusi, budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang menyimpan dendam khusumat terhadap Umar bin Khattab karena kerajaan Persia itu tumbang di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu diganti oleh Utsman bin Affan. Beliau juga meninggal dunia karena didemo oleh orang-orang yang du'afaul iman. Orang-orang yang lemah imannya didemo, lalu kemudian dimasuki rumahnya, beliau sambil membaca Al-Quran lalu kemudian dibunuh. Dan di akhir pemerintahan Utsman inilah muncul fitnah. Pertama muncul fitnah yang disebut dengan faham Khawarij, pemikiran Khawarij. Faham Khawarij ini sebenarnya, atau kelompok Khawarij ini adalah kelompok ekstrim, kelompok ekstrim, kelompok radikal. Awalnya sebenarnya muncul pemahaman ini dari kajian mereka terhadap ayat-ayat ancaman, ancaman terhadap pelaku dosa dan kemaksiatan, sehingga kemudian mereka berkesimpulan bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu sudah kafir. Orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam, itu Khawarij. Kemudian keluar dari pemerintahan yang sah pada saat itu, termasuk keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itu orang ekstrim, orang radikal yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Kelompok ini sudah tidak ada wujudnya. Kelompok ini sudah tidak ada wujudnya, tidak ada lagi kelompok sekarang yang namanya Khawarij. Tapi pemikirannya, akidahnya itu masih berkembang sampai sekarang. Yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Itu satu di antara indikator daripada faham Khawarij ini. Setelah itu, setelah muncul faham Khawarij ini, muncul antitesanya yang berseberangan dengan Khawarij ini, kelompok yang disebut dengan Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini pemikirannya, keyakinannya, akidahnya itu berseberangan dengan Khawarij. Kalau Khawarij tadi dia mengambil ayat-ayat ancaman, jadi pokoknya ayat-ayat ancaman terus yang ada dalam benak mereka, sehingga kemudian sampai berkesimpulan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu sudah dianggap keluar dari Islam. Orang Murji'ah ini sebaliknya, justru mengambil ayat-ayat harapan, ayat-ayat yang memberikan harapan, innallaha ghafurur rahim. Misalnya kalau Khawarij tadi, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah keras siksanya. Kemudian kalau Murji'ah mengambil ayat innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Pokoknya kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, kita tobat, selesai.
Maka kelompok yang kedua ini, Murji'ah ini adalah kelompok yang sangat memudah-mudahkan dalam beragama. Pokoknya tidak apa-apa kita berzina, tidak apa-apa kita mencuri, tidak apa-apa kita minum khamar, tidak apa-apa kita makan riba. Ya nanti kalau kita salat, kita berdoa kepada Allah, sudah selesai. Ya, jadi masuk surga sangat mudah. Ini kelompok Murji'ah. Dia berseberangan dengan Khawarij, antitesa. Ya, muncullah Khawarij, ada antitesanya, Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini memang juga sudah tidak ada eksistensinya bahwa ada satu kelompok, ada satu jamaah, namanya jamaah atau kelompok Murji'ah, sudah tidak ada. Habis sudah dalam sejarah. Tapi pemikirannya, akidahnya, keyakinannya itu masih diyakini oleh banyak kaum muslimin hari ini. Dan satu yang menyebabkan kenapa umat Islam kita sampai pada titik anti klimaks pada hari ini, kita berada pada pada keterpurukan dan keterbelakangan umat hari ini. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, dalam hadis beliau, yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'a alaikum ala qis'atiha. Ya, sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah? Qal bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, kata Rasulullah. Ya. Hampir-hampir umat-umat di luar kalian akan mengepung kalian, menyerang kalian dan mengepung kalian seperti hidangan makanan yang dikepung oleh orang-orang yang kelaparan. Sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kami minoritas pada saat itu? Kata Rasulullah, bal antum katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak. Coba bayangkan, kita di dunia ini 2 miliar kurang lebih, dari penduduk dunia sekitar 6 miliar. Tapi kita dikatakan oleh Nabi SAW, gosa'un ka gosa'is sail, seperti buih yang dibawa banjir. Tidak ada nilainya, banyak tapi tidak berkualitas. Ini kita umat Islam hari ini. Kita banyak tapi tidak berkualitas. Nah, kenapa kita tidak berkualitas? Itu tadi, satu di antara penyebabnya adalah adanya faham Murji'ah ini, atau al-fikrul irja'i, pemikiran irja'. Ya. Karena kalau kita katakan Murji'ah itu kelompoknya, tapi kalau kita al-fikrul irja'i, pemikirannya. Ya. Al-fikrul irja'i yang intinya pada pemikiran atau konsep atau keyakinan dan akidah Murji'ah ini adalah mengeluarkan amalan itu dari iman. Jadi tidak ada kaitan antara iman dengan amal. Ya. Tidak ada kaitannya. Iman tersendiri, iman itu katanya di sini, di dada saja. Yang paling penting kita sudah yakini. Kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa, titik, kita sudah beriman. Dan kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, kita akan masuk ke dalam surga. Ini paham? Ya, Murji'ah. Oleh karena itu sangat mudah sekali. Yang penting kita baca la ilaha illallah. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, yakin dalam hati, tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu pokoknya mau bermaksiat silahkan. Ya, nanti kalian akan masuk ke dalam surga. Ini paham Murji'ah. Dan inilah yang paling besar pengaruhnya pada umat Islam sampai hari ini. Makanya kalau ditanya orang Islam, kita tanya orang Islam sekarang, kenapa Anda tidak melaksanakan salat berjamaah misalnya? Itu tidak terlalu penting. Yang penting di sini. Yang penting di sini. Wanita ditanya, kenapa kalian tidak tutup aurat? Itu tidak terlalu penting. Yang penting di sini. Itu adalah faham Murji'ah. Memang sejak zaman awal akhir dari masa pemerintahan Utsman itu sudah muncul paham ini. Dan ini terus berkembang, walaupun dulu ada dalam bentuk komunitas, tapi sudah tidak ada komunitasnya, sudah tidak ada eksistensi jamaahnya, tapi fahamnya, pemikirannya itu masih berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Ditambah lagi muncul lagi pemahaman tasawuf yang begitu memberikan keringanan di dalam beragama. Jadi dua ini pemikiran dan faham
yang saling mendukung, yang membuat umat Islam sampai pada kondisi kita hari ini. Walaupun di sana masih ada ya faktor yang lain, tapi ini dua hampir sama, karena ya Murji'ah itu tadi dia mengeluarkan amalan dari iman. Artinya tidak ada kaitannya antara iman dan amalan. Iman itu cuma sekedar membenarkan, dan amalan itu ya tidak masuk dalam kategori iman. Dan termasuk amalan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tidak berpengaruh pada imannya. Jadi kalau ada orang mengatakan ya sudah berucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia syarat atau tidak syarat tidak ada masalah. Ya. Ada orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian dia ya dia melakukan ya dosa besar misalnya, ya, maka dosa besar itu tidak berpengaruh pada imannya. Makanya orang Murji'ah dalam pandangannya ya, orang yang fasik, pezina, pemabuk, ya, pengkonsumsi, ya, narkoba, kemudian perampok, ya, dan seterusnya, itu imannya sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa? Karena amalan dosa itu tidak berpengaruh pada iman. Kenapa? Iman tersendiri dan amalan tersendiri. Itu faham Murji'ah, dan inilah yang banyak sekali ya difahami oleh kaum muslimin hari ini. Dan kemudian datanglah paham ya, sufisme yang semakin menambah lagi parahnya keadaan. Ya, yang mengatakan salat tidak usah terlalu, ya, itu berat itu salat. Ya, puasa itu berat. Ya, berdakwah itu berat. Berjihad itu berat. Daripada kalian susah-susah, nah sini saya tunjukkan ya, jalan pintas masuk surga, jalan tol masuk surga. Apa itu? Baca ini, baca zikir ini, baca zikir ini ya 1000 kali, baca zikir ini 10.000 kali, baca zikir ini 100.000 kali, insya Allah kamu akan masuk surga. Jadi ini yang membuat hadirin yang sangat bahagia. Ya, akhirnya ya kita sekarang umat sampai pada kondisi seperti ini. Nah, akibatnya tadi itu karena kita telah meninggalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, apa yang Rasulullah wariskan pada kita yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak cukup kita bangga dengan ya menjadi umatnya Rasulullah SAW sebagai umat yang terbaik. Tapi apa yang diwariskan dan ditinggalkan oleh Nabi SAW itu Al-Quran dan Sunnah, mari kita pelajari dengan benar. Mari kita pelajari dengan benar agar kemudian akidah kita ini bisa lurus, ibadah kita bisa benar, dan kita tidak terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sekarang ya luar biasa, berbagai macam pemikiran yang muncul. Ya. Bahkan baru-baru ini di Goa ini ada yang mengaku sebagai nabi dan menjual tiket masuk surga. Ya, tapi banyak laris itu, Pak. Laris. Ya, enggak usah salat. Beli saja tiketnya 300.000. Sudah langsung masuk surga nanti. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia karena gara-gara kita umat Islam tidak faham ya wasiat Rasulullah, warisan Rasulullah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan mudah-mudahan hadirin yang sangat bahagia di masjid kita ini ya bisa eksis ya pengajian-pengajian yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW sehingga kita lebih tercerahkan dan ya kita bisa mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Saya kira demikian karena sudah masuk waktu, ya kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.